Assalamualaikum, balik lagi di channel gue, channel yang mengisahkan kisah-kisah seram dan hal-hal yang berbau misteri. Kali ini gue akan membawakan cerita tentang pesugihan. Yuk kita simak. Hari ini aku membawa seluruh keluarga dari kampung ke kota untuk tinggal bersama. Bukan tanpa alasan, aku melakukan ini. Pasalnya tanah ibu dan bapak harus digusur oleh pemerintah desa karena tidak memiliki surat izin. Walaupun aku masih tinggal di sebuah rumah petak, namun dosa sekali rasanya jika menelantarkan orang tua beserta adikku yang masih kecil. Sebenarnya aku baru saja pindah, merantau dan dapat pekerjaan di sini. Jadi belum tahu apakah uang yang tersisa bisa untuk menghidupi seluruh anggota keluarga. Malam itu setelah membereskan rumah dan meletakkan semua barang, aku memutuskan untuk keluar sebentar mencari angin karena terlalu penat dan beragam pikiran yang belum tentu akan terjadi selalu terngiang di kepala. Sedang asyiknya menghisap rokok, tiba-tiba Izul tetangga samping kontrakanku menyapa. "Dul, sendirian aja lo." Iya nih Zul, suntuk gue. "Zul, sebenarnya dari tadi gue cariin lo untuk minta tolong jaga bengkel milik saudara gue. Kan lo udah terbiasa sama bongkar pasang tuh. Kenapa nggak kamu aja Zul?" "Gak bisa, gue sering shift malam di kantor. Kalau lo mau, nanti gue kenalin sama orangnya. Lumayan lah, sehari dapat 150.000. Tanpa pikir panjang, kali itu aku langsung menyetujui permintaan Izul. Tawaran tersebut seperti rezeki mendadak yang tidak boleh ditolak. Ditambah lagi, kegiatan sampingan tersebut tidak akan mengganggu pekerjaan aku di pabrik. Karena harus bekerja sampai malam, kadang aku jarang sekali untuk mengobrol dengan bapak dan ibu. Hingga suatu hari, adikku yang masih duduk di bangku SMP meminta untuk dibelikan laptop untuk keperluan sekolahnya. Namun, aku belum bisa menyanggupi karena gaji yang begitu pas-pasan. Mungkin laptop itu bisa dibeli dengan memakai uang gajianku selama 5 bulan. Tetapi itu pun sungguh mustahil. Karena aku harus menanggung biaya rumah beserta listrik serta uang makan untuk kedua orang tuaku dan adikku. "Sabar ya dek, nanti mas belikan kalau sudah ada uangnya." Tampak raut wajah adikku berubah seketika. Ia langsung pergi ke kamarnya. Aku tahu jika ia sangat sedih karena tidak bisa seperti teman lainnya di sekolah. Namun, tak ada yang bisa aku perbuat dengan uang sebanyak itu. Tok, tok, tok. "Ini ibu mas." Langsung saja kubukakan pintu. Sebenarnya aku tahu apa yang ibu ingin katakan malam ini. "Maaf ya mas, ibu bapak pindah ke sini hanya buat kesusah kamu." "Bu, nggak usah ngomong seperti itu. Ini sudah kewajibanku. Adik kamu jangan terlalu dipikirkan, biar ibu sama bapak yang urus." Keesokan hari setelah pulang kerja dari bengkel, saat ingin menuju kamar mandi, aku melihat adik sudah asik dengan laptop barunya. "Wih, dapat uang dari mana beli laptop?" "Ibu mas." Dalam hati bertanya, ibu bisa dapat uang sebanyak itu dari mana? Apalagi bapak belum mendapat pekerjaan di Jakarta. Hingga menjelang pagi di tempat tidur aku selalu memikirkan dari mana uang yang didapat ibu. Aku hanya takut nanti ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar saja, setelah kejadian tersebut, ibu selalu terlihat murung. Wajah yang biasanya ceria tidak terpancar lagi, melainkan hanya raut kegelisahan dan ketakutan. Seringkali aku berkata sebenarnya kenapa, tetapi ibu tak pernah mau menjawab. Hari demi hari, aku masih bingung akan sikap ibu, hingga akhirnya
Izul temanku berkata, ia pernah lihat ibu keluar dari rumah Pak Dirman. Parahnya, Izul menceritakan jika Pak Dirman dikenal dengan lintah darat yang bengis di kampung. Jadi banyak yang tidak berani untuk meminjam uang ke sana. Percakapan dengan Izul sedikit membuka rasa penasaranku. Mengapa akhir-akhir ini ibu bersikap seperti itu? Tak lama aku langsung mencerca pertanyaan ke ibu, berapa uang yang sudah dipinjam. Aku berani untuk membantu. Ibu pun bilang bunganya sudah 2 kali lipat dari uang yang pertama dipinjam. Ia berulang kali meminta maaf karena selalu saja merepotkan. Besoknya, aku langsung mengunjungi rumah Pak Dirman untuk meminta keringanan cicilan. Namun, yang aku dapatkan sungguh di luar ekspektasi. Benar apa yang dikata Zul. Dia sangat bengis hingga aku diusir dari rumah mewahnya dan ibu disuruh membayar secepat mungkin. Berjalannya waktu, kini ibu sering sakit-sakitan. Badannya terlihat kurus, seperti hanya kulit yang menyelimuti tulangnya. Kami tak pernah tahu apa penyakit yang diderita ibu. Badannya tidak bisa digerakkan hingga untuk mau makan saja harus dengan bantuan bapak. Hari berganti, keadaan ibu tidak semakin membaik hingga kami harus rela untuk kehilangan sosok ibu di rumah. Ya, ibu dinyatakan meninggal dunia. Selama beberapa hari, aku sangat sedih karena kepergian ibu. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati. Selama ini kami tidak pernah tahu apa penyakit yang diderita ibu. Hingga aku mulai berpikir apa ini ada hubungannya dengan uang pinjaman ke lintah darat itu. Seminggu setelah kematian ibu, aku langsung mencari tahu bagaimana sosok Pak Dirman di kampung. Kebanyakan warga tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Hingga seorang kakek menghampiri dan memberikan pencerahan. Pak Dirman ini lintah darat yang sudah melakukan perjanjian dengan setan. Setiap orang yang meminjam uang dengannya, jika tidak membayar akan dijadikan tumbal. Kalau kamu bisa lihat di depan rumahnya, ada makhluk gaib berwujud genderuwo yang selalu menjaga. Itu akibatnya ibu kamu mati mendadak. Sontak mendengar hal itu aku marah sejadi-jadinya hingga berkata kepada kakek itu, apa yang bisa ku perbuat sekarang? Ia pun menyarankan untuk menengok bantal yang digunakan ibuku, apakah di sana terdapat bulu-bulu atau tidak. Jika iya, langsung saja dibakar hingga tak tersisa. Benar, apa yang dikatakan si kakek. Selepas pulang, sangat ingin mengecek kamar ibu. Di bawahnya terlihat bulu-bulu berwarna hitam dan teksturnya sangat kasar seperti sapu ijuk. Dari sana aku langsung membakar dan membaca doa yang telah diberikan si kakek. Dan keesokan harinya, warga dibuat geger karena kematian Pak Dirman yang mendadak. Lebih parahnya, ia meninggal dengan sekujur tubuh yang dipenuhi luka bakar. Sekian. Oke guys, kalau kalian menyukai cerita-cerita dari gue ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.